Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jordan Nikola Tita Trigan dengan NIM 2315101069 dari kelas C dengan dosen pengampu Bapak Kadek Yota Ernanda Haryanto, Eskom MT PhD. Di mana di sini saya akan membawa materi yaitu desain ulang sistem komputer internal dengan integritas keamanan berbasis AI. Selanjutnya adalah studi kasus yang saya angkat adalah sistem akademik kampus. Sistem ini digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa seperti KRS, KAS, jadwal kuliah, dan nilai. Adapun penggunaannya terdiri dari mahasiswa yang menggunakan sistem untuk mengisi KRS, melihat nilai, dan mencetak KAS. Dosen yang bertugas menginput nilai serta mengelola presensi. Admin yang bertanggung jawab terhadap manajemen secara menyeluruh. Sistem ini berbasis web dan diakses melalui jaringan internal maupun internet. Nah, setelah dilakukan evaluasi, ditemukan beberapa permasalahan yang terkait keamanan sistem ini. Di antaranya adalah yang pertama, tidak ada deteksi terhadap aktivitas mencurigakan seperti login dari perangkat asing atau jam yang tidak biasa. Yang kedua adalah kontrol akses belum optimal, di mana dosen dapat mengakses data yang seharusnya tidak boleh diakses. Yang berikutnya adalah transmisi data tidak menggunakan enkripsi penuh. Yang keempat adalah sistem tidak memiliki pencatatan aktivitas pengguna atau login yang bisa digunakan untuk audit jika terjadi pelanggaran. Nah, yang berikutnya adalah dampak potensial. Kondisi tersebut menimbulkan potensi risiko yang cukup tinggi, misalnya kebocoran data pribadi mahasiswa dapat terjadi seperti informasi NIM, nilai, dan alamat. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan akun dosen atau admin bisa merusak integritas data akademik. Yang berikutnya adalah sistem juga rentan terhadap serangan brute force atau phishing karena tidak adanya sistem pendeteksi dini. Tanpa sistem yang mampu mengenali dan merespon ancaman secara otomatis, maka respon terhadap insiden pun akan sangat lambat atau manual. Nah, yang berikutnya adalah prinsip desain ulang sistem. Maka dari hal ini dibuatlah solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan desain ulang sistem dengan pendekatan secure by design, yaitu menanamkan unsur keamanan sejak awal pengembangan. Berikutnya adalah menambahkan autentikal ganda atau MFA untuk login pengguna, menggunakan enkripsi penuh saat data dikirim maupun disimpan, menyediakan sistem audit log otomatis yang mencatat semua aktivitas yang penting. Selanjutnya yang menjadi kekuatan utama dari desain baru ini adalah integritas kecerdasan buatan atau AI. Beberapa fitur tambahan antara lain deteksi phishing berbasis perilaku. AI akan mengenali pola akses normal setiap pengguna dan memberikan peringatan jika ada aktivitas di luar kebiasaan. Berikutnya adalah analisis perilaku pengguna, misalnya AI mendeteksi jika akun digunakan dari lokasi atau perangkat yang tidak biasa. Yang berikutnya adalah pemindaian phishing otomatis. AI dapat menganalisis pesan atau tautan yang masuk ke dalam sistem. Yang berikutnya adalah pemodelan risiko. Setiap aktivitas akan diberikan skor risiko dan sistem dapat secara otomatis membatasi akses jika ditemukan aktivitas dengan risiko yang tinggi. Nah, dalam rancangan baru, sistem memiliki 4 komponen utama, yaitu pertama adalah antarmuka pengguna atau web dan aplikasi. Yang berikutnya adalah logika bisnis yang mengatur alur akademik. Yang ketiga adalah basis data terenkripsi agar data tetap aman walaupun terjadi pelanggaran. Yang keempat adalah mesin AI keamanan yang terdiri atas pemantauan perilaku pengguna, pemetaan dan penilaian risiko,
modul, dan deteksi ancaman. Nah, yang berikutnya adalah manfaat yang diperoleh. Dengan desain baru ini, manfaat yang diharapkan antara lain ancaman bisa dideteksi lebih cepat dan akurat, respon otomatis terhadap aktivitas mencurigakan seperti membatasi akses akun, sementara kepercayaan pengguna meningkat karena data mereka lebih aman, dan sistem menjadi lebih tangguh dan adaptif, mampu belajar dari pola serangan baru melalui pembaruan AI. Nah, yang berikutnya adalah tantangan implementasi. Namun tentu saja ada beberapa tantangannya, yaitu dibutuhkan data pelatihan AI yang cukup dan representatif. Yang berikutnya adalah muncul risiko false positif, misalnya aktivitas sah ditandai dengan mencurigakan. Integritas dengan sistem lama membutuhkan waktu dan perancangan teknis yang baik. Yang berikutnya adalah tetap diperlukan pengawasan manusia, terutama untuk mengambil keputusan terhadap kasus sensitif. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan keamanan digital adalah prioritas utama, apalagi sistem yang menyimpan dan data sensitif. Dengan menghubungkan pendekatan search by design dan AI adaptif, kita dapat membangun sistem yang bukan hanya aman tetapi juga cerdas dan produktif. Adapun tantangannya yaitu manfaat jangka panjang jauh lebih besar, baik dari sisi perlindungan data, efisiensi, maupun kepercayaan pengguna. Semoga rancangan ini dapat menjadi inspirasi dalam membangun sistem komputer internal dan aman dan modern. Sekian dari saya, tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Santi Santi Om.